ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya. Dalam sejarah agama dan pewayangan, praba digunakan oleh orang suci dan bijaksana, mengisyaratkan keluhuran budi dengan pancaran sinar keabadian ilmu pengetahuan yang menerangi untuk kesejahteraan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Kori Aini Zinda Sukma, NIM K84200061. Perkenalkan, saya Indah Puspitasari dengan NIM K84200034. Kami akan memaparkan materi mengenai berpikir kreatif dalam mata kuliah Ekonomi Kreatif yang diampu oleh Bapak Abdul Rahman, PhD. Tujuan pembelajaran berpikir kreatif ini, pertama, untuk mengetahui apa itu berpikir kreatif, kedua, memahami metode berpikir kreatif dan mampu menerapkannya, ketiga, memahami brainstorming atau curah gagasan sebagai awalan dari berpikir kreatif. Selanjutnya, untuk mengetahui mitos dan penghalang berpikir kreatif. Dan terakhir, untuk memahami karakteristik orang kreatif dan pengimplementasiannya di dalam dunia bisnis. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian berpikir kreatif, metode berpikir kreatif, brainstorming atau curah gagasan, mitos berpikir kreatif, penghalang berpikir kreatif, dan karakteristik berpikir kreatif. Pengertian berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Jadi, berpikir kreatif merupakan proses penciptaan jalan keluar dari suatu permasalahan yang baru, dan jalan keluar tersebut lebih baik dari yang telah ada. Di dalam dunia bisnis, untuk menjadi sukses diperlukan kemampuan berpikir analitis dan kreatif tersebut. Berpikir kreatif bukan hanya fokus pada satu jawaban yang diyakini benar, namun lebih kepada melengkapi, mengeksplorasi, berani mencoba gagasan baru, dan mencari alternatif jawaban. Jika kita analogikan, ketika ada seekor burung terbang melalui jendela yang terbuka, memasuki sebuah ruangan dengan banyak jendela, dan kita mencoba untuk mengeluarkannya, namun kesulitan jika menangkap atau mengejarnya, maka jalan keluar kreatif yang kita pikirkan, yang timbul dalam pikiran kita, mungkin membuka satu jendela dan menggelapkan ruangan. Maka burung keluar terbang melalui celah cahaya dari jendela tersebut. Inilah salah satu cara yang dinamakan berpikir kreatif. Kedua adalah metode kreatif memecahkan masalah, di mana dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah metode evolusi, yaitu memunculkan ide baru dengan memperbaiki ide sedikit demi sedikit, baik itu memperbaiki ide yang telah ada, gabungan sejumlah ide, atau bahkan ide baru yang belum pernah ada. Misalkan saja laptop. Jika kita lihat, inovasi tipenya tidak berbeda jauh dengan tipe-tipe sebelumnya. Yang kedua adalah metode sintesa, yaitu memunculkan ide baru melalui proses kombinasi dua atau lebih ide yang sudah ada, atau bisa juga berupa ide lama digabung dengan ide yang baru. Misalkan saja HP sekarang dilengkapi dengan kamera, jadi ada multifungsi untuk berkomunikasi dan untuk berfoto. Ketiga adalah metode revolusi, yaitu mengemukakan ide yang baru yang belum pernah ada. Misalnya, pembangkit listrik tenaga matahari yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh kita. Keempat adalah metode reaplikasi, yaitu mengarahkan untuk melihat sesuatu yang sudah ada dengan sudut pandang yang baru. Misalnya kartu ATM bukan hanya untuk debit card, namun bisa juga dipakai untuk memotong keju karena tatakannya yang lancip.
Terakhir adalah metode ubah cara pandang atau insight. Fokus untuk menyelesaikan inti permasalahan yang ada dan tidak terpusat pada kebiasaan lama dalam menyelesaikan sesuatu. Nah, contohnya bagaimana agar perkuliahan tidak terlalu membosankan. Misal, untuk zaman sekarang bisa lebih mengarahkan pada penggunaan teknologi dan student center. Nah, bagaimana memunculkan gagasan itu? Nah, caranya melalui brainstorming atau curah gagasan, mengemukakan ide tanpa ada kritisi dalam interval waktu tertentu. Ide tersebut mungkin saja tidak masuk akal atau tidak mungkin diaplikasikan. Namun, pada tahap brainstorming tidak ada ide yang buruk. Poinnya di sini adalah membantu memunculkan ide lain yang lebih baik dan aplikatif untuk kedepannya. Tujuan brainstorming sendiri pertama adalah menstimulasi agar berpikir di luar kebiasaan. Yang kedua adalah menghasilkan sekumpulan ide yang dapat dikembangkan dan dimodifikasi. Ini semua untuk memunculkan berpikir kreatif. Misal saja kita membayangkan mengenai fungsi peniti selama 1 menit untuk mengaitkan, untuk aksesoris, untuk DIY hiasan, maka gagasan apa yang kamu imajinasikan itu mungkin saja adalah sebuah pembaharuan yang kreatif nantinya. Pembahasan selanjutnya adalah mitos berpikir kreatif. Mitos yang pertama adalah bahwa setiap permasalahan hanya memiliki satu solusi. Kenapa hal tersebut dikatakan sebagai mitos? Karena orang-orang itu beranggapan bahwa jika ada suatu permasalahan yang telah terpecahkan, maka orang akan berpikir bahwa solusi tersebut hanya satu. Padahal pada dasarnya dalam setiap permasalahan itu terdapat berbagai solusi. Orang-orang pun juga sudah terbiasa dengan menggunakan satu jalan saja, sehingga mereka itu tidak berpikir bahwa solusi tersebut dapat dikembangkan dan dibuat menjadi lebih baik. Kemudian mitos yang kedua adalah jika telah menemukan solusi atau metode terbaik, maka tidak perlu menemukan metode alternatif lainnya. Mengapa hal demikian dikatakan mitos? Nah, coba deh kalian perhatikan sekeliling kalian. Pasti barang-barang yang ada di sekitar kalian itu memiliki perkembangannya masing-masing. Maksudnya adalah bahwa barang-barang yang kalian lihat itu bisa jadi telah direvisi berulang kali. Nah, contohnya itu adalah sepeda. Nah, sepeda zaman dulu itu rodanya itu tidak sama antara depan dan belakang. Roda depan itu bisa jauh lebih besar daripada roda belakangnya gitu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, orang itu mencari alternatif lain nih agar penampakan dari sepeda tersebut terlihat lebih baik gitu. Dan akhirnya orang tersebut mengembangkan sebuah sepeda dengan roda yang sama gitu dan sama besar, dimana pedal dan rodanya itu kemudian dihubungkan oleh rantai. Lalu mitos ketiga adalah bahwa jawaban kreatif itu selalu melibatkan teknologi tinggi. Mengapa sih hal demikian dikatakan sebagai mitos? Nah, jawaban kreatif itu seringkali justru malah merupakan pemanfaatan dari apa yang ada dan tidak harus melibatkan teknologi tinggi. Jawaban kreatif dapat ditemukan atau dijumpai dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita gitu. Contohnya adalah botol. Fungsi awal botol kemasan itu kan sebagai wadah untuk kita minum gitu kan. Jika itu sudah habis, maka botol tersebut akan dibuang. Kemudian botol tersebut akan menjadi limbah kan. Limbah tersebut nanti akan merusak lingkungan karena sulit diuraikan. Kemudian bagaimana caranya agar kita tidak merusak lingkungan? Dengan cara mengolah botol tersebut menjadi bahan yang lebih berguna. Misalnya jadikan sebagai untuk menyiram tanaman, menjadi tempat makan hewan seperti ayam, kucing, dia juga bisa dijadikan sebagai alat untuk menyerap sampah atau pengki. Hal tersebut membantah pernyataan dari mitos berpikir kreatif, yaitu bahwa jawaban itu selalu menggunakan teknologi tinggi. Mitos selanjutnya adalah bahwa ide itu semata-mata anugerah dari langit dan tidak bisa dicari gitu. Hal tersebut mitos. Kenapa? Karena ide itu didapatkan dengan cara kita berusaha untuk mencari sesuatu gitu. Ide itu juga dapat muncul jika kita melakukan latihan atau melakukan berbagai teknik gitu untuk menemukan suatu permasalahan tersebut. Dalam berpikir kreatif itu banyak sekali masalah internal atau pribadi dan sikap menghalangi orang untuk dapat berpikir secara kreatif. Nah, penghalang tersebut diantaranya yang pertama adalah tidak mau mengubah sudut pandang.
Mengapa demikian? Karena jika orang yang bersikuku dengan pendapat pribadi tidak mau menerima pendapat orang lain, maka menyebabkan kita itu tidak mampu untuk berpikir secara kreatif. Karena pada akhirnya kreativitas itu akan menjadi terkungkung dan tidak terwujud pada setiap hal yang akan dihasilkan. Orang yang tidak mau mengubah sudut pandang itu tidak open minded, sehingga hal tersebut yang menjadi penghalang orang berpikir kreatif. Yang kedua adalah enggan untuk menerima perubahan. Nah, homeostatis ini merupakan keinginan alam bawah sadar untuk tetap berada pada keadaan yang sama dengan masa lalu atau kehidupan yang sekarang. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan ketakutan untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Lalu yang ketiga adalah selalu merasa tidak berdaya. Pikiran tentang ketidakberdayaan tersebut itu memungkinkan orang untuk meraih suatu kegagalan dan akan langsung mematikan ide kreatif seseorang. Kegagalan itu memang akan merugikan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin rencana akan kita kembangkan agar kedepannya menjadi lebih baik. Tapi kegagalan sesungguhnya adalah gagalan pada orang-orang yang tidak mau mencoba. Kemudian takut ditertawakan. Nah, kebanyakan dari kita itu tidak berani mencoba, tidak berani melakukan sesuatu karena takut ide-ide kita itu akan ditertawakan orang lain, kemudian anggap aneh Nah, hal tersebut juga menjadi penghalang kita untuk berpikir kreatif. Lalu, orang kreatif itu seperti apa sih? Nah, ini terdapat beberapa karakteristik orang kreatif. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dengan memiliki keingintahuan yang besar, orang tersebut senantiasa akan mengeksplorasi lingkungannya dan menginvestigasi kemungkinan-kemungkinan baru yang ada di sekitar mereka, serta memiliki rasa kagum terhadap hal baru tersebut. Yang kedua yaitu menyukai tantangan. Nah, orang yang berpikir kreatif itu tidak mudah menyerah. Ia akan terus mencoba menemukan sebuah ide atau menemukan sebuah cara atau solusi yang akan dihadapinya, walaupun harus melewati berbagai rintangan yang menyulitkan. Orang kreatif itu adalah orang yang optimis. Ia akan berusaha keras, bekerja keras, rajin, tekun, dan gigih, tidak mudah menyerah, serta memiliki komitmen terhadap hasil-hasil yang telah digariskan. Orang yang kreatif itu berpikiran terbuka. Ia akan menerima berbagai perubahan, masukan-masukan dari orang lain, kemudian melakukan penyesuaian juga terhadap rencana-rencana yang telah dibuat. Lalu tidak terpaku pada asumsi yang ada, karena orang kreatif itu tidak merasa cepat puas. Dia akan melihat keadaan dan selalu mempertanyakan otoritas dan konformitas asumsi-asumsi yang ada. Kemudian orang kreatif itu senang berimajinasi karena mereka sering memikirkan ide-ide gila, ide-ide kreatif yang menurut orang lain itu tidak mungkin, tetapi menurut dia mungkin terjadi. Kemudian orang kreatif itu melihat suatu permasalahan itu sebagai peluang karena mereka mampu membaca potensi mereka yang masih tersembunyi dan mereka juga mampu membaca sumber daya apa saja yang dapat digunakan. Karakteristik terakhir yaitu orang kreatif tidak mudah menyerah karena mereka berpandangan atau berpikiran bahwa memang jika mencoba sesuatu hal baru pasti kemungkinan akan menemukan sebuah kegagalan, tapi mereka tidak akan menyerah karena kegagalan tersebut, karena menurut mereka kegagalan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi kegagalan tersebut merupakan sebuah pengalaman belajar untuk meraih sesuatu. Untuk selanjutnya adalah pentingnya berpikir kreatif dalam bisnis. Baldacchino 2009 menyatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Nah, seorang wirausaha ini harus memiliki ide-ide baru yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Kreativitas inilah yang akan membawa wirausaha untuk berinovasi terhadap usahanya. Jadi, berpikir kreatif ini sangat penting ya untuk usaha, di mana untuk meraih kesuksesan tersebut perlu adanya inovasi dalam usaha tersebut, dan inovasi tersebut muncul dari berpikir kreatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.